Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan bahas tentang analisis vektor autoregressive model, VAR, dan vector correction model atau VECM. Nah, ketika seorang peneliti ingin meneliti tentang hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel di mana terjadi persamaan sebuah sistem di mana hubungannya itu bolak-balik. Jadi kalau misalkan kita punya dua variabel, maka terjadi dua persamaan ya. Jadi Y1 dengan Y2, Y2 dengan Y1. Atau kita punya tiga variabel Y1, Y2, Y3. Nanti Y1 dipengaruhi oleh Y1 dan Y3 dan Y3 dipengaruhi oleh Y1 dan Y2 seperti itu. Nah, di dalam syaratnya ketika menggunakan VAR ini adalah minimal satu variabel stasioner pada level atau minimal nanti ini semuanya pada level yang sama. Nah, sementara pada model VECM atau Vector Correction Model ini pengembangan dari model ECM. Jadi bentuk vektornya dari ECM di mana tidak ada satupun variabel stasioner pada level. Jadi yang membedakan cuman pengujian di sana saja antara penggunaan si pada level atau stasioner pada different yang sama gitu ya. Jadi kalau di PECM itu dia pada different yang sama. Oke, nah kita akan masuk satu-satu ya. Pada model VAR ini dia ada satu syarat yang harus terpenuhi, yaitu dia memiliki hubungan kausalitas, yaitu hubungannya bolak-balik. Jadi baru boleh dilakukan secara simultan. Nanti gunakan uji Granger causality ya. Granger causality. Kemudian nanti kita tentukan pada leg berapa dia akan pada leg keberapa dia akan jadi signifikan ya, untuk uji uji kausalitasnya ya, leg optimum. Nah, di dalam model VAR dan VECM nanti yang perlu diingat nanti adalah dua hal yang bisa dilakukan adalah uji terkait dengan impulse response ya, melihat shock suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lainnya. Bagaimana ada suatu shock dalam ekonomi, si variabelnya akan merespon seperti apa. Dan satu lagi adalah varian dekomposisi, artinya si variabel itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri dan faktor lain itu berapa persen dari leg 0 sampai misalkan leg M sampai periode-periode berikutnya. Langsung saja kita coba misalkan untuk data untuk yang uji VAR ya, kita ambil di sini datanya untuk uji VAR model itu. Misalkan kita mau ambil kita open ya data untuk VAR model ya, itu misalkan kita ambil data antara indeks atau inflasi ya, inflasi perumahan LGA dan terkait dengan misalkan kesehatan, apakah ada terjadi kausalitas atau tidak. Nah, ini misalkan kita uji dulu stasionaritasnya ya, inflasi di kesehatan dan di perumahan LGA. LGA itu listrik, gas, dan air. Nah, kalau kita lihat grupnya di sini, nah kita lihat inflasinya apakah dia stasioner nggak pada level ya. Unit root test kita pilih di sini untuk pada level. Nah, keduanya secara simultan maupun secara parsial masing-masing stasioner pada level. Artinya kita bisa pakai VAR. Kalau tidak, kita nanti pakai model VECM. Nah, kita tentukan dulu apakah kemungkinan dia ada terjadi kointegrasi, Granger causality. Nah, ini misalkan sampai leg 2 kita buat. Nah, ternyata terjadi hubungan bolak-balik ya. Jadi hubungan bolak-balik. Jadi si LGA ini dipengaruhi oleh si kesehatan dan si kesehatan dipengaruhi oleh LGA. Ya, karena dia tolak H0 kan, H0-nya itu tidak ada pengaruh. Nah, sekarang barulah kita masukkan ke model si VAR-nya ya. Caranya seperti ini. Nah, kita pilih as equation atau as VAR langsung ya, bisa as VAR. Nah, di sini kita okekan saja dulu ya, okekan saja dulu, nanti baru kita cek. Nah, dia pada leg berapa dia yang optimum untuk terjadi kausalitasnya. Dari sini view, nah pilih leg structure, baru length kriteria. Jadi lengthnya pada berapa gitu ya. Nah, kita misalkan include sampai length 3 atau 4, mau berapapun nanti kita lihat. Nah, ternyata yang paling banyak bintang kriterianya itu ada pada leg 2 ya, pada leg 2. Nah, berarti dia akan terjadi kausalitas sampai leg 2 ya. Nah, kemudian ya kita kembali ke modelnya tadi ya. Nah, kita kembali ke model tadi, sini cukup sampai leg 2. Tapi kalau misalkan tadi kita tulis sampai leg 4, makanya kita menjadi leg 4 ya. Karena ini cuma sampai leg 2,
kita oke kan. Nah, tadi sebenarnya bisa juga uji kausalitasnya kita lihat di sini. Ya, di sini leg kausalitasnya lihat. Nah, di sini dia bolak-balik terjadi ya. Nah, jadi dependennya kesehatan, ini si LGA dan LGA si kesehatan. Kemudian apakah leg 2 tadi dia kriterianya cocok? Nah, ini leg execution test ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia juga signifikan pada leg 1 dan leg 2 gitu ya. Untuk kedua-duanya. Barulah kita baca si persamaan dari si VAR tadi. Nah, berarti ada dua persamaan. Pertama adalah kesehatan dipengaruhi oleh kesehatan periode yang lalu. Nah, lihat yang di kurung siku ini adalah nilai T-nya, bandingkan saja dengan 1,96 misalnya. Ini signifikan, signifikan, signifikan. Nah, di sini tidak untuk perumahan leg 2. Sementara si LGA dipengaruhi oleh kesehatan kesehatan saja pada leg 1 seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat per masing-masing untuk persamaan 1 R square-nya sebesar 34%, yang kedua 22%. Nah, kalau kita mau lihat analisis untuk impulse responnya, ya, di sini impulse respon. Nah, kita mau terserah mau pilih impulse responnya itu dalam bentuk apa? Bentuk graph atau bentuk nanti dalam bentuk tabel, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa baca. Nah, kalau kita lihat di sini responnya ya, jadi kalau ada shock ya terhadap kesehatan, nah maka responnya dia akan menurun dulu nilainya, kemudian sampai melandai di leg 10. Tapi kalau shock di kesehatan, efeknya terhadap LGA akan merespon meningkat, jadi di shock di kesehatan. Nah, sebaliknya kalau di shock di perumahan terhadap perumahan sendiri, nah dia akan menurun. Nah, seperti itu kalau kita lihat dari impulse respon. Sedangkan varian decomposition cara bacanya ya, misalkan kita okekan. Nah, seperti ini artinya kalau kita lihat bentuk tabelnya boleh ya, bahwa si kesehatan ini kan varian decomposition kesehatan itu 100% pada leg 1 dirinya sendiri, baru berkurang dia ya sampai leg 10, dan di leg 2 baru ada masuk si pengaruh si perumahan periode berikutnya. Sementara kalau kesehatan si perumahan LGA dari leg 1 pun sudah dipengaruhi oleh si kesehatan. Jadi dia 89% doang dia dipengaruhi oleh dirinya sendiri gitu. Sampai nanti ke leg 10. Udah standar dia di 72% ya pengaruh terhadap dirinya sendiri. Jadi seperti itu membaca untuk uji tentang si model VAR ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke model untuk model VCM ya. Nah, VCM kita langsung saja VCM karena ini satu barisan sih antara VAR dan VCM. Nah, kita akan masukkan datanya si VCM, data VCM. Nah, data VCM itu adalah antara, kalau kita lihat sini data VCM. Ini misalkan antara harga petro dengan gold ya, batu bara dengan petro ya. Nah, ini kita pertama tadi sama aja, kita uji dulu stasionaritasnya. Nah, kita lihat dulu pada data level ya, data level ternyata dia tidak signifikan baik secara secara simultan maupun secara parsial. Jadi tidak stasioner pada level gitu ya. Kemudian kita ambil data differentnya. Kita ambil data different unit root testnya. Nah, kita ambil data different. Nah, kita lihat apakah dia sudah stasioner. Nah, sudah stasioner pada total ya, secara simultan maupun secara parsial. Nah, merannya juga sama ya. Jadi kalau misalkan kita mau uji kausalitas ya, apakah dia syaratnya, ini tambahannya adalah pertama adalah syaratnya secara kausalitas ya. Ini uji Granger causality, apakah terjadi hubungan bolak-balik. Nah, misalkan di sini salah satu, minimal satu ya, si petro dipengaruhi oleh gold. Untuk leg 2, kalau kita pakai legnya kita turunkan, misalkan kita pakai leg 1, misalkan leg 1 ya. Nah, di leg 1 dia ternyata signifikan dua-duanya ya. Jadi dia leg 1. Kemudian kita juga bisa menguji si di sini uji VAR ya. Di sini kita okekan, kemudian kita tentukan leg optimumnya.
Optimumnya adalah misalkan sini length kriteria tes ya. Length kriterianya tadi kita ambil misalnya maksimum 3 ya. Nah, di sini ternyata dia menyarankan juga masih di 2 ya, 2 atau 2 baiknya di 2. Nah, kita bisa sebenarnya mau berapa panjang pun bisa, tapi yang kita optimumnya sebaiknya cukup 2. Nah, kemudian kita masukkan ke model si setelah kita tahu seperti itu, sekarang kita uji kontegrasinya ya. Kontegrasinya kita pilih summarize, apakah benar-benar ada terkontegrasi, karena kan tadi dia tidak stasioner pada level. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kontegrasinya ada nggak? Nah, misalkan di sini, oh ternyata ada kontegrasi linear minimum 1. Nah, di sini ya, ini ada kontegrasi. Nah, jadi kalau ada kontegrasi berarti kita bisa masuk model ke VECM ya. Atau tadi dari awal juga bisa kita uji ya kontegrasinya di sini tadi. Kita kan tadi di grup sebelum masuk ke VAR, di sini ada juga kontegrasinya yang pilih Johansson. Nah, kita pilih di sini summarize. Nah, ada terkontegrasi. Kalau di masih data dasar dia belum ada, tapi setelah dia di VAR baru dia ada ke kontegrasi ya. Seperti ini ada di kontegrasi di 1 ya. Nah, kontegrasinya di leg 1 gitu. Oke. Nah, kita juga bisa lanjutkan ya. Untuk model VAR tadi kita sudah tahu ada kausalitas, ada kontegrasi, legnya 2. Nah, tinggal kita masuk ke VAR di sini, tapi di sini kita ganti jangan VAR tapi PECM. Nah, misalnya seperti ini legnya 2, tinggal kita oke kan. Nah, inilah model VECM. Nah, kalau kita lihat dari kointegrasinya, nah secara kointegrasi itu kan pada secara total ya, kointegrasinya itu harus kointegrasinya itu negatif koefisiennya ya. Nah, dan signifikan salah satunya ini misalkan decold ya. Dia langsung otomatis tanpa kita buat data different, jadi otomatis menggunakan data different. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat dia sini sudah negatif ya, artinya dia terintegrasi. Kemudian kalau kita lihat perubahan call itu dipengaruhi call periode yang lalu dan periode 2 yang lalu dan petrol periode yang lalu dan periode yang lalu aja, 2 periode lalu tidak berpengaruh. Sementara the petro ini ya hanya dipengaruhi oleh the petro periode yang lalu ya, seperti itu. Kemudian nilai koefisien determinasinya ini 18% sama-sama 18%. Nah, itu untuk si VECM ya. Kemudian untuk sama yang perlu digunakan di VECM ini adalah inverse response ya, inverse response. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita besarin. Nah, kalau terjadi shock di call, harga call terhadap call-nya sendiri itu dia akan meningkat harganya hingga suatu saat di periode ke 3,5 dia akan turun kembali. Sementara kalau responsi di shock di respon dari call terhadap petro, dia itu meningkat terus. Jadi kalau dia terjadi perubahan dia akan terus naik harganya gitu. Nah, sebaliknya di sini respon dari petro terhadap call, jadi kalau petronya di shock ya, call-nya akan meningkat hingga akan turun lagi gitu. Nah, itu kalau kita bicara varian inverse response. Nah, sekarang varian decomposition. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kita dalam bentuk multi graph boleh, combine graph boleh, stack graph boleh ya. Ini juga gampang melihatnya. Jadi kalau kita lihat call itu ya dipengaruhi oleh dirinya sendiri periode 1, baru berkurang pengaruhnya, baru masuk si pengaruh si petro. Sementara si petro itu dari awal itu sudah dipengaruhi oleh si call, ada unsur si call. Berapa persen? Misalkan ini 17% atau berapa? Lihat dari sininya. Nah, dia sudah dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, 15% di periode pertama. Si petro sudah dipengaruhi oleh si call. Sementara si call itu 100% oleh dirinya sendiri. Di periode pertama baru menyusut dia gitu. Nah, itulah menggunakan metode VAR dan PCM dengan menggunakan view. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar mendapatkan video-video menarik berikutnya. Terima kasih.